Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Maka kita ada sebagaimana kita ada, kita masih bisa bernafas. Bahkan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Ya, sebelum kita melakukan segala kegiatan dan aktivitas kita, baiklah kita mau merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Baik, firman Tuhan saya ambil di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Berbunyi demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan pagi ini mengatakan kepada kita bahwa kita ini adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Di dalam perjanjian lama, jabatan imam dan raja ini adalah bagi orang-orang tertentu saja. Jadi jabatan imam dan raja dikhususkan bagi orang-orang tertentu yang memang sudah dikhususkan untuk menjabat sebagai imam dan raja, ya. Dan jabatan imam dan raja ini adalah dua jabatan yang berbeda dan terpisah, ya. Orang tidak bisa menjabat sebagai raja dan imam dalam waktu yang bersamaan, kecuali Melkisedek. Dia adalah Raja Salem dan juga imam Allah yang maha tinggi. Itu tertulis di dalam Kejadian 14 ayat yang ke-18, yang merupakan gambaran dari Tuhan Yesus sendiri. Sebagai seorang raja, di sana dituliskan titah atau perkataan raja itu berkuasa di dalam Pengkhotbah 8 ayat 4. Dan kalau raja bertitah pasti harus dilaksanakan. Benar kan ya? Bahkan kalau seorang imam yang merupakan sebagai perantara antara Allah dan umat dengan umat, di dalam Ulangan 21 ayat 5 mengatakan, keputusan imam itu berkuasa menyelesaikan segala perkara. Nah saudara, sekarang kita yang ada di dalam Kristus, kita yang ada di dalam Yesus, seperti firman Tuhan yang kita sudah baca tadi di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, tadi mengatakan bahwa kita adalah imamat yang rajani. Artinya apa? Artinya kita ini adalah imam dan kita juga adalah raja. Jadi perkataan kita punya kuasa. Perkataan kita punya kuasa ganda, berkuasa sebagaimana layaknya titah raja dan keputusan imam. Nah, itu sebabnya saya mengajak untuk kita semua, para pemirsa yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Mari kita menggunakan perkataan kita, kuasa yang kita miliki, ya. Kita mau perkatakan perkataan yang baik, perkatakan perkataan iman, perkatakan firman Tuhan. Maka yang baik akan terjadi di dalam hidup kita. Karena yang seperti saya katakan tadi, perkataan kita punya kuasa ganda, berkuasa sebagaimana layaknya titah raja dan keputusan imam. Itu sebabnya mari kita mau jaga perkataan kita. Jangan kita suka mengeluarkan kata-kata yang sia-sia, ya, sumpah serapah atau mengutuki orang. Atau kita mengutuki diri kita sendiri. Seperti kita mengata-ngatai anak kita, dasar anak setan. Atau kita mengutuki diri sendiri seperti mati aku. Atau apalah kata-kata sia-sia. Jadi jangan kita perkatakan perkataan-perkataan yang sia-sia dalam kehidupan ini atau kepada orang lain. Karena apa? Perkataan kita ini baktita raja, penuh kuasa. 1 Petrus 3 ayat 10 mengatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, tentunya setiap kita mau mencintai hidup dan melihat hari-hari yang baik. Amin. Baiklah, kita mau menjaga perkataan kita, ucapan-ucapan kita. Biarlah yang keluar dari mulut kita, ucapan yang baik, ucapan yang memberkati, ucapan firman Tuhan. Maka kita akan melihat yang baik akan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Kita akan berdoa.
Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Engkau telah menjadikan kami umat ketebusan-Mu sehingga kami menjadi imamat yang rajani. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Oleh sebab itu ajar kami Tuhan untuk menjaga perkataan kami. Kami mau melihat hari-hari kami baik. Biarlah kami mau Tuhan mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan iman, saling memberkati. Ampunilah kalau di hari-hari yang lalu mungkin kami mengeluarkan perkataan-perkataan yang sia-sia, tetapi lewat firman Tuhan pagi hari ini kami mau memberitakan lewat mulut kami perkataan-perkataan yang memberkati dan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah umat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya mereka yang lemah Engkau memberikan kekuatan, mereka yang susah Tuhan berikan penghiburan, mereka yang sakit Engkau menjamah, bilur Yesus menyembuhkan dan sebagai obat mujarab. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur buat hari yang baru, hari yang Engkau sudah jadikan. Kami akan memasuki hari ini bersama dengan Engkau. Kami akan menang bersama dengan Yesus. Kami akan melihat kebaikan hari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.